Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar matematika. Persiapkan diri kalian ya. Pengantar, apakah kalian pernah ke Monumen Bajrasandi Renon? Pastinya pernah ya. Berapa kira-kira tinggi monumen tersebut? Coba kalau kalian gambar di buku gambar, lalu bandingkan tinggi monumen sebenarnya dengan tinggi monumen pada gambar yang kalian buat. Apakah ada perbedaan atau sama? Ya, jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena tinggi monumen Bajrasandi Renon dengan tinggi monumen yang kalian gambar di buku gambar itu memiliki perbedaan perbandingan ya, perbandingan tinggi. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang skala. Apa itu skala? Skala adalah pernyataan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi perbandingan di antara dua tempat itu disebut dengan skala. Sama seperti tadi kalian membuat perbandingan antara monumen Bajrasandi dengan gambar monumen di buku gambar. Itu berarti ada skalanya ya. Skala juga kita gunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Bisa juga digunakan dalam pembuatan maket ya, atau miniatur bangunan, itu menggunakan skala. Nah, contoh di slide lihat, pada denah tertulis skala 1:200.000. Jadi membaca skala itu adalah 1:200.000, yang artinya setiap 1 cm jarak pada denah mewakili 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Kembali kita mengingat tentang satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dengan aturan setiap turun 1 tangga dikali 10. Dan kebalikannya, lawannya jika naik 1 tangga dibagi 10. Maka tadi 200.000 cm jika dirubah ke jarak sebenarnya, kita pakai satuan yang paling tinggi ada kilometer, maka dari sentimeter ke kilometer dia naik atau turun? Iya, naik tangga. Sebanyak berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi aturannya 1 kali naik dibagi 10, maka karena dia 5 kali berarti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 ya. Nah, berarti 200.000 cm dibagi 100.000, diperolehlah dia jarak sebenarnya 2 km. Kemudian rumus pada skala. Perhatikan, rumus skala adalah jarak pada peta, kita singkat JPP, per jarak sebenarnya, disingkat JS. Yang kedua, jarak pada peta, rumusnya jarak sebenarnya kali skala. Yang ketiga, ada rumus jarak sebenarnya, yaitu JPP atau jarak pada peta bagi skala. Di sini sudah Ibu buatkan contoh soal. Yang pertama, jarak 2 kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapa skala peta tersebut? Maka yang ditanya adalah skala peta. Masukkan rumus. Skala sama dengan jarak pada peta
per jarak sebenarnya. Ya, masukkan angkanya, bilangannya. Jarak pada peta adalah 20 cm per jarak sebenarnya 400 km. Maka kita sekarang menyamakan satuan panjang. Karena yang ditanya adalah skala, maka kita pakai satuan yang kecil, yaitu sentimeter. 20 cm per 400 km, kita rubah dia satuannya menjadi sentimeter. Kembali mengingat lagi tadi, dari kilometer ke sentimeter turun sebanyak berapa kali anak-anak? 5 kali. Karena turun 5 kali berarti dia dikali berapa? Kali 100.000. Ya, 400 km dikali 100.000 mendapat 40 juta cm. Sudah sama satuan panjangnya, sama-sama cm. Sekarang tinggal kalian sederhanakan. 20 bagi 20 sisa 1. 40 juta dibagi 20 sisa 2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1:2 juta. Kemudian contoh soal nomor 2. Sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Ya, skalanya 1:1 juta. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 12 cm. Berapa jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Di sini sudah ada kata kunci, jarak kota tersebut sebenarnya. Maka yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Kembali ke rumus, jarak sebenarnya adalah rumusnya JPP bagi skala. Masukkan rumus, JPP-nya berapa? 12 cm dibagi 1/1 juta skalanya, ya. Kemudian ingat prinsip pembagian pecahan, ya. Tanda bagi rubah menjadi tanda kali, kemudian pembaginya kita balik. 1 juta per 1 itu sama artinya dengan 1 juta. Satunya tidak ditulis, tidak masalah. 12 kali 1 juta diperoleh 12 juta cm. Sederhanakan dia, karena yang ditanya adalah jarak sebenarnya, maka kita gunakan satuan kilometer, ya. Satuan kilometer, jadi 12 juta cm naik sebanyak 5 kali, berarti dia dibagi 100.000 mendapat hasil 120 km, ya. Sekian contoh soalnya. Sekarang kalian latihan tugas mandiri, ya. Kalian bisa buka buku matematika kalian, ESPS-nya. Kemudian perhatikan halaman 72. Di sana ada latihan soal. Kerjakan soal yang nomor 1 ABC saja, nomor 2, 3, 4, dan nomor 10. Jadi ada 5 soal yang kalian bisa kerjakan hari ini. Kalian buat di buku latihan matematika dengan membuat cara menjawab. Cara menjawab berarti dibuat caranya, kemudian diisi jadi, ya, seperti itu. Jadi pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak mengerti dan paham pembelajaran hari ini. Jika ada kesulitan, kalian bisa minta bantuan dengan orang tua kalian atau bisa menghubungi bu guru, ya. Sekian. Om Santi 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 Om.